Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pelatihan bootcamp. Pada hari ini kita akan belajar pemrograman prosedural. Nah, di dalam dunia pemrograman ada dua jenis pemrograman ya. Pemrograman secara prosedural, kemudian pemrograman menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Nah, bedanya apa? Kalau dalam pemrograman prosedural, kita membuat program, kita definisikan dalam fungsi-fungsi atau prosedur. Nah, kalau OOP, ini paradigma ini ya, kita buat suatu aplikasi itu berpikirnya menggunakan objek. Jadi, misalkan saya membuat aplikasi, misalkan aplikasi kafe. Nah, berarti yang kalau pakai OOP, kita berpikirnya kita bangun objek, misalkan admin, kemudian objek apa lagi? Menu, menu makanan, apalagi objek misalkan pembayarannya, objek apa lagi? Objek misalkan tamunya atau pengunjungnya, apa lagi? Objek misalkan objek eh, terkait dengan misalkan terkait ruangan ya, ruangan kafe atau meja kafe atau space kafe itu dibuat objek bisa. Nah, itu kalau pakai OOP. Nah, kalau pakai structure programming atau prosedural, nah, kita mau coding atau membuat aplikasi itu berurutan atau terstruktur sesuai alur. Jadi kalau buat aplikasi kayak gini, kita mikirnya apa apa dulu yang dibuka. Misalkan aplikasi cafe tadi, berarti yang dibuka halaman home. Nah, halaman home terus ngapain? Bisa pesan ini, pesan itu, dan sebagainya. Jadi dibuat dalam struktur yang jelas. Artinya mm, lebih ke arah sekuen atau alur proses. Kalau OP kita mulai dari manapun bebas, mau dari buat database-nya boleh, membuat modelnya juga boleh, membuat kontur juga boleh, view boleh, bebas. Jadi bebas mau membuat dari manapun boleh, boleh. Nah, kalau pakai prosedural berurutan dari halaman depan, kemudian urut, terus ini setelah itu apa, terus P2 apa, P3 apa, selanjutnya seperti itu. Nah, pada siang ini kita akan belajar untuk yang structure programming ya, atau pemrograman prosedural. Nah, kita menggunakan PHP. Nah, konsepnya ini kayak kita membuat template HTML. Nah, jadi kayak gini contohnya, template HTML. Ini PHP ya. Nah, jadi contohnya ini template HTML. Nah, kalau berpikirnya seorang desainer itu masih prosedural ya. Jadi membuat halamannya seperti ini, halaman depan seperti apa. Oh, ini bukan template ini. Bentar, tak carikan HTML. Nah, nih. Nah, ini contohnya website HTML. Berubah tampilan sekarang. Nah, ini misalnya. Nah, ini kalau sebagai seorang desainer, kita membuat halaman depan dulu, kemudian halaman ini aja lah. Nah, nih.
Ini kita buat halaman depan dulu. Misalkan ini halaman sel ini depan. Kemudian kalau udah terus membuat ini halaman lainnya dan sebagainya. Nah, ini contoh yang gampang mana ya? Yang ini aja lah. Nah, yang ada aja lah. Nah nih, ini kalau pakai prosedural, berarti kita mikirnya buat halaman depan dulu, home ini. Nah, kemudian setelah itu membuat apa? Halaman ini, akidah, adab, dan seterusnya. Nah, ini kan. Nah, ini dibuat lagi di sini. Nah, tampilan seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu kalau prosedural. Nah, kalau OP beda. Kita bangunnya per modul. Jadi, bebas mulai dari mana, nanti kita manggilnya di home-nya itu. Jadi bebas. Kalau prosedural kita coba ya di sini ya. Kita demokan misalkan eh, ini kita namai HTML untuk project ini. HTML. PHP aja lah. Saya PHP programming. Hmm. MKdir 2025 05 tanggal 21. Nah, buka di sini. Tadi udah buat di sini ya. Nah, nah index.php. Nah, kalau berpikir prosedural, kita membuat file index dulu seperti ini. Nah, kita buka di sini echo home. Nah, nih kita jalankan ya. PHP main s localhost 8080. Nah, ini. Nah, ini halaman home depan. Nah, nanti setelah itu apa? Nah, di halaman home nanti kita buat layout lagi kan, seperti ini kan halaman depan. Nah, atau ini ke depan. Nah, ini kita buat apa? Halaman atas, halaman tengah, namanya header ya, header, halaman utama, mainnya, kemudian bagian footernya. Nah, jadi kita berpikirnya berurutan. Kita udah masuk home nih, terus ngapain? Nah, kita manggil di sini, ini ya, ini kita namai header, header, kemudian menu, dan konten, footer. Nah ini udah, nih kita jalankan di sini. Nah, wah, tidak bernganu, dikasih BR ya, ini ESO EOL. Nah, oh, nggak mau ya pakai BR berarti ini. Kalau pakai HTML ini BR berarti. BR. Nih, BR. BR ya. Nah, ya header, menu, konten, dan footer ya. Header itu halaman atasnya, kemudian menunya ini halaman menu ya. Ini halaman menu, menunya apa, kemudian konten itu isi, footer di bawah. Nah, ini prosedur ya. Nah, ini kalau menggunakan prosedural, kita pecah per segmen ini dalam bentuk function-function atau prosedur-prosedur ya. Function ya, saya bilang function itu fungsi kalau bahasa Indonesianya.
Nah, kita manggil di sini buat file baru kan. Nah, new file. Misalkan kita buat library, misalnya library.php. Nah, isinya apa? Function, function, header. Nah, itu. Kemudian apa? Nah, ini ya. Nah, jadi setiap elemen kita masukkan ke setiap function itu. Nah, apa errornya? Kita coba ya. Nah, untuk memanggil tadi file library kita pakai perintah include. Nah, nih, ini kok echo header error. Kita coba aja lah. Nah, terus kita manggil function-function ini, ya. Function header dipanggil, function menu dipanggil, echo, function content dipanggil. Nah, ini ada yang salah nih. Apa yang salah ini? Ada yang tahu? Oh, namanya nggak bernama header ini fungsi bawaan nih. Nah, panggil ngan aja, jangan header, get aja. Nah, get. Nah, ini get menu, get menu, get content, kemudian get footer. Nah, ini sama diganti ya. Get header, get menu, get content, dan get footer. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap segmen-segmen itu dipanggil menggunakan function, artinya dipecah-pecah ya, dipecah-pecah dalam prosedur atau fungsi. Nah, namanya pemrograman prosedural. Nah, ini contohnya. Nah, kita misal membuat function lagi ya, misalkan ini function functionnya misalkan matematika aja lah. Ini function eh, maksimum. Nah, kita coba ini ya. Ini matematika ya. Nah, jadi akan mengembalikan maksimum dari suatu nilai ya, seperti ini. Nah, aku manggil di bawah nih, di bawah konten. Nah, jadi echo maksimum ya, 5 sama 10. Nanti yang keluar berapa di sini? Yang ada 10, yang paling tinggi 10 kan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kalau diterapkan dalam HTML seperti apa, Pak? Nah, ini kayak gini contohnya. Jadi, eh, saya live coding aja ya. Nah, pakai AI biar cepet. Buatkan landing page menggunakan Bootstrap 5. Nah, sambil mikir tak rename dulu. Mana rename dulu? Nah, tak rename dulu. Kita cek di sini. Nah, ini tinggal copy aja, kopas. Nah, contoh aja ya. Ini copy, terus kita jalankan di sini. Ini pakai AI cepat nih. Tinggal copy paste sini. Nah, kita jalankan tadi ya, yang ini. Nah, ini contoh pakai tadi ya, pakai AI langsung muncul kayak gini. Nah,
Nah, ketika menggunakan coding prosedural, nah, setiap segmen ini dipecah, dipecah-pecah ya. Nah, kita buat di sini. Nah, new file segmen .php. Nah, contoh ini segmen. Nah, kita membuat ini function ya, per function ya. Function get header. Nah, nih, ini di copy ini tadi kan udah diambil tadi ya, diambil HTML-nya. Kita ambil ini aja dipecah-pecah ini. Navbar pecah ini ya. Ini kok ini aja navigasi aja dipecah ini di-cut ini ya. Di-cut get bukan header, get navigation, get nav, navigation. Ini return karena string return ini. Nah, oke. Nah, kemudian panggil function lagi. Function get apa nih? Get hero. Nah, hero itu halaman yang ini, yang besar biru namanya hero, hero segmen hero. Nah, hero cah di cut aja. Ini di pindah sini. Get hero. Nah, lupa. Return tadi. Nah, kemudian apalagi yang dipecah? Ini future. Future itu isinya banyak ya. Nah, future function get future. Nah, view get view. Nah, ini udah ada nih, tinggal pakai AI ini. Nah, get about. Nah, ini udah get call to action. Dah ini get kontak, get footer. Nah, ini pakai AI ya. Tinggal di tap tap tap. Udah baca dari sini. Nah, ini panggil di sini. Tadi kan sini navigation. Body navigation. 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 Nah, jangan lupa di-include ya. Kalau punya file PHP lain yang dipanggil, ini di-include dulu. PHP include segmen.php. Nah, kemudian ini dipanggil di sini functionnya apa tadi get the echo ya. Ntar. Eh, echo get navigation. Nah, yang hero di echo get hero, yang future get future. Nah, ini dihapus dulu yang about, get about. Kemudian yang CTA, nah, kita habis ya. Nah, get CTA, nih get call to action. Kemudian kontak, juga diganti kontak ya. Get kontak, kontak. Kemudian yang footer ini footer. Nah, kita jalankan ya. Nah, ini jadinya ini ya. Sama tadi ya. Jadi kalau menggunakan
PHP, kemudian kita pakai procedural programming seperti itu ya, basicnya seperti itu. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya ketika kita membuat halaman lainnya, tinggal manggil fungsinya itu. Nah, ini kan fungsi tadi fungsi index.php. Kita ini di halaman welcome all product ya, di landing page namanya, di halaman index. Nah, kita ingin membuat baru halaman misalkan thoughts about.php tentang tentang kami. Nah, ini berarti kan tinggal manggil ini aja. Function apa yang terkait dengan about. Ya, tinggal ini copy ini. Nah, terus yang ini dihilangkan. Yang nggak dipakai dihilangkan aja. Nah, ini kalau footer wajib ya. Nah, ini kita tes ya. About.php. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengkreasikan ini di menggunakan prosedural programming. Jadi kita definisikan per segmen menggunakan fungsi-fungsi yang kita buat tadi. Nah, kemudian, nah, kelebihan gini kelebihannya. Misalkan kita ingin mengubah ini home-nya atau menunya jangan ini, yang lain. Nah, berarti tinggal ini diedit di halaman ini aja, di function-nya aja, di library-nya aja. Di ini menunya diganti. Nah, misalkan aku nggak perlu halaman future. Nah, tinggal dihapus seperti ini ya. Nah, ini kok dihapus juga yang future hilang, kemudian yang indeks juga hilang. Seperti itu karena sudah didefinisikan di awal di fungsi-fungsi itu. Nah, coba kita buat yang lebih rapi ya. Misalkan ini tadi kan, nah ini kalau di PHP manggil indeks di sini ya, index.php. Kemudian future tadi future.php. Nah, ini features.php. Kemudian about. Nah, di sini dipanggil di sini PHP kontak. Nah, .php. Nah, ini tadi mana di refresh ya. Ini ketika diklik home, ya, dia ke file ini, index.php ke about. Nah, seperti ini ya. Jadi ini cara cepat agar halaman web kita bisa dibuat template-nya. Jadi kalau pengalaman Ana seperti itu ya. Jadi kita membuat halaman indeksnya dulu seperti ini, halaman landing page. Ya, ini kan landing page nih. Nah, kemudian kita panggil apa yang perlu. Nah, nah, sekarang untuk halaman yang lainnya tinggal menyelesaikan. View terminal. Nah, kontrol itu semua. Kontrol I, coba pakai AI di sini ya. Make for eh udah ya. Future and apalagi yang belum tadi. Future and contact page. Coba kita tes di sini bisa nggak? Pakai terminal. Oh nggak bisa nih. Oh nggak bisa. Nggak bisa pakai tetap manual. Ya, berarti tinggal buat aja. Copy yang udah about ya about. Oh salah. CD programming 21 21 kemudian.
Oh, itu ekspor kotak page. Oh, bisa ya. Coba jalankan ya. Kontak page isinya apa? Oh, kosong. Nggak, belum ada isinya. Ya, tinggal di copy aja ini. Ini about page ya, dinamai about page. Kemudian yang kontak, ini dinamai kontak page. Kontak page. Terus ini diganti ya. Kontak berarti ya. Get kontak. Coba yang ini kontak. Nah, udah tadi ya. Halaman kontak. Kemudian untuk halaman yang lainnya, kita buat lagi. Search future. Future.php. Di copy. Future. Nah, ganti yang future ya. Get future. Nah, yang kontak tambahilah. Ini tambahi call to action. Nah, yang future cukup. Nah, ini kita refresh. Nah, kontak seperti ini, kemudian future seperti itu ya. Futures pakai S. Oh, futures diganti ke pakai S. Nah, nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah expert, contohnya kayak gini nih, buat template ya. Teman-teman contoh aja ya nih ya, yang anak buat. Ini anak buatnya 2 hari ini. CD, Getful Origin Main. PHP main S, localhost 8.000. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah apa ya, sudah expert di bidang Bootstrap, template atau Tailwind, nanti buat kayak gini cepet. Contohnya nih, ini pot 8.000 ini ya, pot 8.000. Nah, contohnya ini yang anak buat ya 3 harian mungkin. Nah, ini ah, contohnya ini ya. Nah, ini masih pakai prosedural ya. Yang lainnya pakai AI nih. Kata-katanya atau isinya pakai AI. Nah, itu. Ya, namanya nggak ngeload ini. Ada videonya ini. Kalau yang asli ini tak load di sini. Oh, nggak mau muncul ya videonya. Ya, jadi kalau menggunakan prosedural kita tetap mendefinisikan kalau apa kekurangannya. Nah, kekurangannya kita harus mendefinisikan ini ya fungsi-fungsi di depan. Ini ini harus kita pikir di depan ya, didefinisikan di depan. Ini mau apa aja harus dipikirkan di sini. Terus fungsinya apa, terus ngapain. Nah, ini kita buat di sini. Nah, itu yang kekurangannya. Nah, kalau yang OP
Beda lagi, kalau OP kita membuatnya berdasarkan objek. Nah, nanti untuk yang OP nanti ada kelas sama ada objek, kemudian ada function atau method, nanti beda lagi. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, ini ada yang tanya nggak sih? Chat, chat, chat. Oke. Ini kalau versi yang HTML ya sudah apa? Jadi ya. Nah, kalau yang masih belajar awal-awal, ya pakai ini dulu. Pakai yang basic dulu, ini. Nah, oke. Kemudian kita belajar yang lain terkait dengan prosedur. Nah, kita belajar yang basic dulu aja, nah, biar nggak pusing. Nah, kembali ke sini ke folder yang basic. Nah, CD basic. Hmm, kita menggunakan terminal aja kalau yang basic-basic. Ini di close semua, close semua, close all. Nah, touch lib.php. Hmm, jadi kalau prosedural ini kita mesti misalkan kita membuat aplikasi matematika. Ini function apa aja ngecek maksimum, maksimum. Nah, kemudian minimum apalagi pangkat. Nah, jangan faktor lah. Eh, function perkalian, perkalian udah, pembagian, nah, penjumlahan, pengurangan, seperti itu ya. Nah, ini contoh. Jadi kita ingin membuat kalkulator. Nah, tambah kurang cukup lah. Nah, ini kemudian kita buat file kalkulator, kalkulator.php. Nah, di sini basicnya gini. Nah, include ini. Nah, jadi ada function namanya kalkulasi. Nah, ini pakai switch ya. Kalkulasi. Inputnya apa? Parameternya A, variabel A dan variabel B. Kemudian mau operasinya apa? Tambah, kurang, kali, bagi, pangkatnya. Ini ya, contohnya ini ya. Nah, ini kita panggil ini, misalkan A 10 dan B 5. Nah, dan operasi adalah tambah. Nah, maka kita tinggal manggil hasil dari ini, kalkulasi ini. Nah, seperti itu ya. Kita run di sini PHP kalkulator. Nah, hasil dari 10 tambah 5 adalah 15 karena kita operasinya tambah ya. Nah, kita coba ganti operasi kurang. Nah, ini jadi gini. Hasil dari 10 kurang 5 adalah 5. Nah, ini adalah basic dari pemrograman prosedural. Nah, jadi kita mendefinisikan function-functionnya dulu, ngapain, nah terus panggil di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kok sepi sekali ya. Nah, silakan tanya open resen untuk apa bebas ya. Nggak ada yang marah di sini.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya gas di pemrograman yang lain, yang OP. Sekalian aja OP. Nah, ini yang prosedural. Jangan basic, dinamanya prosedural. Prosedural. Di rename prosedural. Prosedural. Nah, kalau yang OP si Mekadir, Mekadir, OOP. Nah, nah, kalau OOP berpikir kelas. Nah, i- jadi kalau yang prosedural itu semua pemrograman prosedural itu pasti dimasukkan ke dalam OOP. Nah, apa itu OOP? Nah, tadi di ChatGPT. Apa itu OOP? Nah, jadi OOP adalah pemrograman yang berbasis objek. Jadi semua hal yang ingin dibuat itu dibuat dalam suatu kelas dan objek. Nah, ada abstraksi, inheritance, dan sebagainya. Nah, ini contohnya mobil ini ya. Nah, mobil. Nah, kita juga buat contoh lain. Misalkan, hmm, ya hampir sama lah. Ini di OOP kemudian buat kelas ya. Dan dinama penamaannya satu file satu kelas. Touch, misalkan mobil, jangan mobil, kendaraan aja. Kendaraan. .php. Nah, ini. Nah, dinamai gini, PHP, kita mau membuat aplikasi namanya rental rental kendaraan. Nah, langsung dibuatkan ini. Ya, sini. Nah, rental kendaraan. Nah, kita punya kendaraan listrik, kemudian kendaraan engine, mesin. Nah, di sini di di OOP setiap objek atau barang atau apapun dibuat dalam suatu kelas. Nah, kelas ini ada dua jenis sub atau bagian dari kelas. Yang pertama namanya variabel atau atribut. Ini namanya atribut ya. Atribut. Nah, jangan merek nih, jenis aja. Jenis. Nah, atribut ya. Kemudian jangan tahun, kendaraan jenis kan listrik sama biasa. Nah, kendaraan jumlah roda mungkin di sini ya. Jumlah roda. Nah, ini kendaraan kan minimal jenisnya dua, kendaraan listrik dan engine, mesin. Kemudian jumlah roda, roda dua atau roda empat. Nah, nih, jadi nama-nama di sini, nama-nama atribut ini kita definisikan di depan ya, di atau bebas. Nah, kelebihan dari OP ini bisa dimanapun naruhnya di sini boleh, di bawah boleh. Nah, tapi biasakan di atas ya. Nah, terus ada namanya akses di sini di OP. Aksesnya ada private, protected, dan public. Public ya ini public nggak usah ya. Nah, kalau di bagian atribut biasakan aksesnya private atau protected. Nah, kalau function public karena bisa diakses dari luar. Nah,
Kemudian setelah itu apa? Membuat konstruktor, konstruk. Nah, public function construct. Nah, konstruktor itu apa? Nah, konstruktor fungsinya untuk menginisiasi atribut di awal kali pemanggilan kelasnya ini. Jadi ini karena kita menggunakan jenis dalam jumlah roda, kita bisa ganti jenis ini. Nah, kita set di awal jenisnya apa, jumlah roda itu seperti itu ya. Nah, yes. Nah itu. Nah, nah karena di sini atributnya sifatnya private, nah, maka perlu function atau fungsi untuk mengeset atau mengatur jenisnya dan untuk get atau mendapatkan jenisnya. Nah, dalam OOP namanya set and get. Nah, set untuk mengeset atribut, kalau get untuk mendapatkan atau mereturn dari atribut tersebut. Nah, kita buat lagi untuk jumlah roda ya. Nah, kalau pakai ChatGPT, pakai Copilot, ini langsung di tap-tap muncul. Nah, oke. Nah, ini nggak usah nih, yang info di ini aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kita buat file baru, namanya dex info aja, info.php. Nah, di sini kita mau manggil ini, manggil kelas tadi, kelas kendaraan. Nah, berarti include kendaraan, kemudian ini salah kan AI-nya. Kita tulis ini, bukan mobil, kendaraan listrik. Listrik. Nah, kemudian ini dinamain aja mobil, mobil listrik. Kemudian di sini sepeda motor. Nah, ini listrik aja. Ini. Nah, ini apa artinya? Artinya kita membuat objek mobil listrik dari kelas kendaraan. Nah, kita tes di sini ya. Echo mobil listrik get jenis. Nah, ini kita tes di sini PHP info info. Nah, keluar listrik ya. Berarti kalau get jenis kan kita memanggil ini konstruktor kendaraan ini. Nah, listrik. Nah, atau ini bisa juga kita don't care ini ya. Kalau gini kita kosongkan, bisa nggak nih? Kita tes ya. Oh, nggak bisa. Kalau di Java bisa. Berarti di sini bisa multiple construction. Nah, kita buat konstruktor baru. Public function construct. Nah, kalau ini tanpa didefinisikan. Nah, ini bisa nggak ini? Oh, bisa ya, harus didefinisikan ya. Line 7. Oh, function. Salah ngetik. Function. Construct. Construct. Oh, redeclare. Oh, nggak boleh redeclare lagi ya. Oh, berarti kalau di dalam
PHP itu nggak boleh deklarasi ulang. Berarti ya gini berarti. Ya nggak boleh declare satu aja. Nah ini bisa pakai ini triknya. Kalau di PHP, kalau nggak diisi nol ini. Nah ini bisa nih kalau gini. Nah ini karena kita ngisinya nol, berarti boleh nggak diisi ya ini. Nah, oke. Nah ini kalau lebih bagus lagi, tambah tipe ini ya. Ini tipenya belum dibuat. Protected integer. Nah, privat. Misalkan kita buat ya jenisnya string aja nggak apalah. String. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ini masih lama ya. Jadi kita untuk prosedural, berarti function-function yang sudah kita pelajari di sini misal, nah itu dipakai atau diambil di sini. Nah, diterapkan di sini di dalam kelas. Jadi ini namanya atribut, kemudian ini namanya metode ya. Kalau set get itu metode. Nah, ada metode jenisnya setter, kemudian namanya yang lain adalah metode getter. Nah, getter itu yang mengambil apa yang untuk mengambil nilainya. Nah, itu dulu ya. Ini yang penting fokus ke OOP dulu karena untuk full stack nanti semua pakai OOP. Jadi yang untuk prosedural tidak usah didalami dalam-dalam. Nanti pakai OOP semua. Oke. Nah, yang untuk prosedural bisa bisa dipahami ketika teman-teman membuat di sini function-function ini. Nah, itu kayak kayak kita membuat fungsi-fungsi lah. Oke. Nanti kalau udah bisa OP, nanti lari ke full stack, Laravel dan sebagainya lebih enak, nanti lebih cepat ya. Nah, seperti itu nih. Ada pertanyaan silakan. Monggo, silakan ditanyakan. Di chat ada nggak pertanyaan? Kalau di dunia nyata kayak apa? Masa di pemrograman komputer di coding. Nah, di codingannya di sini ya berikan gambaran OP di Laravel. Nah, kita pakai Laravel aja karena ya sering dipakai Laravel. Jadi dalam Laravel itu nanti ada kelas-kelas yang dipisah namanya model view controller. Nah, ini ada model. Nah, kemudian ada controller, service dan sebagainya. Tapi yang utama ada tiga, model, view, controller. Nah, agak lambat nih. Nah, seperti itu ya. Model, view, controller. Controller ini, controller itu yang mengontrol semua. Controller itu yang mengontrol semua operasi di aplikasi. Nah, kemudian service itu ya tambah-tambahan tambah-tambahan apa? Tambah-tambahan fungsi-fungsi yang ada di controller. Nah, berikan penjelasan OP, MVC. Nah, di dalam OOP ada yang namanya MVC. Jadi ada beberapa model ya. Model yang dipakai ada yang cuma controller view, nggak pakai model, ada yang model controller dan sebagainya. Jadi
Konsepnya visi itu seperti ini. Nah, dari browser nanti ini kan browser buka browser kemudian dilempar ke controller. Nah, dari controller dia bisa merequest ke model, ke database atau ke view. Nah, seperti itu ya. Jadi ini masih jauh, masih mungkin sebulan lagi lah, bulan depan lah. Teman-teman belajar yang basic dulu, yang OOP ini. Nah, nanti kalau udah tahu, oh ini kelas, oh ini objek, oh ini function, oh ini method, oh ini bisa nanti lari ke Laravel ya. Oke, yang untuk materi besok insya Allah kita lanjut untuk OOP nih. Yang ini yang prosedural saya anggap sudah bisa lah karena itu nanti secara nggak langsung akan dipelajari di OOP juga untuk fungsi-fungsi itu. Ya ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Nanti bisa tanya di WhatsApp atau apa. Silakan untuk sesi hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.